podcast Latsar CPNS. Anda sedang mendengarkan podcast Latsar CPNS 2021 materi ASN beraneka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Astriwardani. Saya adalah sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Kami dari kelompok 3 Angkatan 8 Latsar CPNS 2021. Nah, kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas materi tentang aneka. Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, apa sih akuntabilitas? Saya akan menjabarkan mengenai materi akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atau perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan seperti membuat laporan, administrasi, dan pembukuan. Jika kita tinjau dari pengertiannya, akuntabilitas merupakan kewajiban ASN untuk melaporkan apa yang telah dikerjakannya. Dengan kata lain, mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Sementara, akuntabilitas juga berkaitan dengan responsibilitas, yang artinya merupakan kewajiban ASN untuk melakukan amanah yang telah diterima. Sebagai seorang guru, tentunya saya akan mencapai kesuksesan pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan latar profesionalisme guru dalam mengemban tugasnya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi tentang nasionalisme yang akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Kak Marta. Silakan Kak Marta. Halo, saya Marta Ladika Borusinambela. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme, yang mana nasionalisme dalam arti sempit merupakan sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, yang dalam arti luasnya berarti pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negaranya, sekaligus menghormati bangsa lain. Contohnya adalah kita sebagai calon ASN sangat mencintai bangsa kita sendiri, cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya kita bersama. Pada kehidupan masa kini yang serba modern, di mana pengaruh budaya luar yang masuk ke negara kita sudah tidak dapat dibatasi lagi, maka saya sebagai guru dapat menanamkan dan menyelipkan pendidikan karakter pada tiap mata pelajaran yang diajarkan. Nah, yang kebetulan di sini saya seorang guru matematika dan merangkap juga sebagai guru sejarah Indonesia, maka saya tidak akan sulit untuk memasukkan materi tentang sikap dan teladan tokoh-tokoh besar nasionalis sebagai bahan dan sumber belajar sejarah Indonesia, yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap nasionalisme juga pada tiap-tiap peserta didik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi nasionalisme. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa sih yang dimaksud dengan etika publik. Nah, kita akan mendengarkan penjelasannya oleh Kak Rahma. Silakan Kak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmana Raila dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate. Baik Bu Novia, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika publik. Jadi, etika publik ini adalah suatu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pada pasal 3 di situ dijelaskan bahwa ASN sebagai profesi itu berlandaskan pada prinsip nilai dasar serta kode etik dan perilaku. Nah, kode etik itu sendiri adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan pergaulan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sebagai contohnya di sini dengan kita melaksanakan absensi jari agar kita terbiasa untuk disiplin dan mematuhi ketentuan jam masuk dan pulang kantor begitu. Lalu untuk contoh selanjutnya itu dengan kita tidak melanggar netralitas ASN yang kerap kali itu terjadi mendekati penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta dengan menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini dan tidak mudik saat lebaran sebagai implementasi nilai dasar etika publik seperti itu. Mungkin demikian Bu Novia yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Rahma atas penjelasannya. Nah, selanjutnya nih materi mengenai komitmen mutu.
Kak Nurhayati. Menurut Kak Nurhayati, apa sih yang dimaksud dengan komitmen mutu itu? Baik Bu Novia, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu adalah upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Kepuasan masyarakat ini sangat penting karena kepuasan masyarakat itu menunjukkan bahwa negara hadir untuk memenuhi kebutuhan warganya. Adapun karakteristik nilai dasar orientasi mutu yang pertama adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat. Karakteristik kedua adalah pemberian layanan yang cepat, tepat, dan dengan senyum ramah. Karakteristik ketiga adalah pemberian layanan dengan sepenuh hati. Karakteristik keempat adalah pemberian layanan yang dapat memberi perlindungan dan mengayomi. Dan yang kelima, karakteristiknya adalah upaya perbaikan secara berkelanjutan. Demikian Ibu Novia yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Nurhayati atas penjelasannya. Yang terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai anti korupsi yang akan disampaikan oleh Kak Misrun. Silakan Kak Misrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Misrun, peserta Latsar Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentu teman-teman sekalian tahu bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan dari dalam diri individu. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, inilah saatnya kita kembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Yang kita awali dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Demikian penjelasan saya tentang anti korupsi. Terima kasih. Nah, teman-teman, sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan ASN beraneka. Selanjutnya, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi? Mbak Rahma mungkin bisa menyampaikan kesimpulannya seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait nilai-nilai aneka. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, bahwa nilai aneka ini merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar inilah yang menjadi acuan kita dan harus diterapkan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN. Dengan melaksanakan nilai-nilai ini, maka kita diharapkan akan terwujudnya ASN yang profesional dan lahirlah pelayanan publik yang berkualitas, sehingga pemangku kepentingan atau stakeholder dalam hal ini adalah masyarakat dapat menerima manfaat dari segala kegiatan yang sudah kita lakukan sebagai ASN. Begitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Rahma atas penjelasannya. Nah, teman-teman, cukup sekian diskusi kami kali ini. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.